ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami ila ruh qutbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sumban Al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Kashful An-Nur bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sujawa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Sayyid Ahmad Al-Marzuki wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh manallahu al-karim yataghashahum bir-rahmah wal maghfirah wa yu'li darajati bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tamibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa alam anna as-salat tawakkuli 'ala Allahi ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha bi yadillahi ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru wa anna al-khalqa law ijtama'u kulluhum 'ala an yanfa'uhu lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu wa 'ala ayadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Kita arti dulu, hanya dijelaskan. Wa'alam, ketahui oleh engkau, anna aslat tawakkuli, bahwa pokok dasar sumber tawakal alallahi, atas Allah Ta'ala itu ma'rifatul qalbi, yaitu mengenal
mengetahuinya hati, annal umura, bahwa semua perkara, semua urusan, kullaha sekaliannya, biyadillah, di kekuasaan Allah. Asal makna di tangan Allah. Ma yanfa'u minha, apa yang bermanfaat dari perkara itu, wa ma yadurru, dan apa yang memudaratkan, wa ma yasu'u minha, dan apa yang jelek dari yang perkara itu, wa ma yasurru, dan apa yang menyenangkan dan menggembirakan. Wa annal khalqa, dan bahwa semua makhluk, lau ijtama'u kulluhum, seandainya berkumpul mereka semuanya, ala ayyamfa'u, agar memberi manfaat mereka akan dia, lam yanfa'uhu, niscaya tidak bisa memberi manfaat mereka akan dia, illa kecuali bisyai'in, dengan sesuatu, qad katabahullahu lahu, yang sungguh telah menentukan akan dia oleh Allah, lahu, baginya. Wa'ala, dan jikalau mereka berkumpul untuk ayyadurruhu, memudaratkan dia, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruhu, niscaya tidak bisa mereka memudaratkannya, illa bisyai'in qad katabahullahu alaihi, kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah menentukan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik dulu, jaga penjelasannya. Wa'lam, ketahui olehmu, anna aslat tawakkuli, bahwa sumber tawakal. Kalau kita secara umum rahmatnya, setiap sesuatu itu ada asalnya, ada pungkalanya, ada dasarnya, ada pokoknya. Nah, apapun itu ada dulu sumbernya apa, dasarnya apa, asalnya apa. Termasuk tawakal. Tawakal ini amal hati. Lagi amal hati, perbuatan hati. Dia bagian daripada keyakinan, merupakan buah keyakinan atau tauhid seseorang. Nah, sumber tawakal artinya bila orang kadada ini, kada mungkin ada tawakal. Aslun ini kan kalau bahasa kita akar, batang, kemudian dari batang ini ada rantingnya. Kada mungkin ranting ini hasil kalau tidak ada batang dan akarnya. Tidak mungkin tawakal itu hasil kalau ini tidak ada. Paham, Rahmat? Nah, orang tadinya belajar tauhid, yang mana tauhid itu merupakan keyakinan, keimanan dan keyakinan di dalam hati, bukan di lidah. Di antara ajaran tauhid itu adalah sifat kudrat dan iradat. Allah itu maha kuasa. Semua di alam ini berlaku ala iradatillah wa masyiatihi wa kudratihi, atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah dalam ilmunya. Sudahkah kita belajar? Sudah kan? Sudah. Tapi kenapa ada tawakal? Padahal belajar sudah. Kenapa kita kadang tawakal? Karena hati kita belum sadar. Paham?
Selama ini hanya otak kita meja. Lah, hati belum sadar. Maka kesadaran hati ini yang penting. Dan kesadaran hati ini rumit. Karena Allah yang membulak-balik hati manusia. Coba kamu kadang alih Rahmat, berapa kali aku mau ulang-ulang tentang waqiah, tentang ini, tapi tetap aja adalah nama amalaka. Lah. Kenapa? Karena kesadaran hati tidak ada. Paham sih? Akal dulu menerima, iya akal paham, iya. Tapi kenapa kada dipakai? Karena hati. Paham? Kita belajar tauhid kudrat Allah. Tuhan bersifat iradah, Tuhan bersifat kudrat. Kita paham tentang tauhid, tapi belum tentu kita bisa mengamalkan. Kenapa? Hati kita belum sadar. Kenapa kita kada tawakal kepada Allah? Karena kada sadar hati kita. Maka membangun kesadaran sumber ini yang sangat penting. Nah, aslu tawakkuli wa'lam, ketahui oleh kamu anna aslat tawakkuli, bahwa asal tawakal, sumber tawakal itu ialah ma'rifatul qalbi, mengenal hati. Kalau bahasanya tadi kesadaran hati. Bila hati kamu gak ada sadar, kada pernah mau memasukkan ke dalam hati, ada mau kayak apa aja kamu lah. Nah, tapi bila hati kita ini sadar apa? Kenal annal umura kullaha biyadillah, bahwa segala urusan, semua urusan di alam ini biyadillah, di tangan Allah atau di kekuasaan Allah. Mengatakan urusan di alam ini atau urusan hidup kita aja dulu. Nah, urusan hidup kita. Kenapa urusan hidup kita? Ya kadang-kadang kita ini hanya berpikir urusan makan, urusan berdagang, urusan pakaian, urusan keluarga, urusan kesehatan dan sebagainya. Itu umur, paham? Umur. Semua urusan di alam ini urusan apa aja? Urusan rezeki biadillah, kekuasaan Allah. Urusan sehat garingnya seseorang biadillah, kekuasaan Allah, di tangan Allah. Urusan apa? Urusan mudah dan susahnya biadillah, menang kalahnya biadillah, hasil tidaknya biadillah, di kekuasaan Allah. Itu dulu sadar. Apa aja urusan kamu? Urusan kawin gak? Urusan berbini gak? Urusan apa? Semua urusan di dalam kehidupan ini biadillah. Itu dulu mantap-mantap. Bukan di tangan presiden, bukan. Sekali lagi, ini tauhid. Tidak benar orang yang mengatakan bila si fulan jadi presiden Indonesia rusak. Memang dia punya kemampuan merusak? Memang urusan dia bisa merusak? Tidak. Jangankan urusan Indonesia se-Indonesiaan, urusan rezeki dirinya pun Allah biadillah. Jangan bisa memastikan orang apabila si fulan ini jadi presidennya Indonesia makmur, Indonesia aman dan sebagainya. Iya benar, memang benar. Apa biadihil umur? Memang dia bisa berbuat apa? Kada jarinya bisa mengatur. Memang begitu. Itu urusan akal. Paham? Itu urusan akal. Urusan hati, urusan iman kita bukan begitu.
siapapun presidennya, kalau Allah memang menghendaki Indonesia ini makmur, aman, tentram, damai, sejahtera, jadi. Makanya Pak Presiden urusan Allah. Membolak-balik hati itu adalah Allah. Memberikan petunjuk baik dan buruk itu ada Allah. Coba lihat. Mayamfa'u minha, apa yang memberi manfaat perkara itu di kekuasaan Allah. Wa mayadurru, apa yang merusak, dari apa yang merusak itu di kekuasaan Allah, di tangan Allah. Wa mayasu'u minha, apa yang jahat dari perkara itu dari kekuasaan Allah. Wa mayasuru, dan apapun yang menyenangkan dan menggembirakan itu Allah. Jangan sekali-kali mengatakan, siapapun yang mengatakan bila si fulan ini jadi aman, damai, tentram, sejahtera, makmur, dusta. Kenapa? Didustakan oleh tauhid. Kenapa? Bukan dia, Allah yang punya kekuasaan. Jangan-jangan lebih jilid. Begitu blok si fulan jadi ternyata lebih jilid. Luput pulang, aku nyatain. Paham? Urusan bangsa dan negara ini tauhid ilallah. Itu umur. Tawakal aja kepada Allah. Itu urusan bangsa dan negara, urusan daerah. Jangankan urusan itu, urusan kita, rajaki kita, kesehatan kita, urusan kehidupan kita, urusan rumah tangga kita. Ini biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, di kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu dipahami. Itu ada hadis Nabi, ini hadis sebenarnya. Coba jasian. Wa annal khalqa, kalian harus sadar, annal khalqa, bahwa makhluk ini lahum semuanya. Ini jenah kalau bahasa umumnya. Ini orang Indonesia semuanya berkumpul, nang pintar-pintar, nang cerdas-cerdas, ahli ekonomi, ahli perbankan, ahli keamanan, ahli strategi, ahli apapun. Ijtama'u kulluhum, mereka berkumpul. Berkumpul di mana? Umpama berkumpul di satu caleg. Lalu mereka berkeyakinan, pokoknya pasti bila menang makmur, sejahtera. Nah, biasanya gitu. Ala ayyam fa'uhu, seandainya mereka berkumpul untuk memberi manfaat seseorang, jangankan untuk Indonesia, untuk seseorang pun, alam yanfa'uhu, tidak bisa memberi manfaat akan seseorang, terhadap seseorang ataupun terhadap bangsa ini, illa bisyai'in qad katabahullah, kecuali sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Tidak bisa. Kawa tidak bisa. Yang terjadi apa yang sudah ditentukan Allah. Paham ya? Apa? Nang terjadi itu apa yang sudah ditentukan Allah. Itu satu, harus sadar dulu hati kita itu, supaya melahirkan tawakal, supaya melahirkan hati tawakal, berpegang kepada Allah. Dengan tawakal hati nyaman. Kenapa? Karena orang berpegang lawan manusia pasti tati harap. Mengatakan, siapakah bila kita ini pegangan kita cuma manusia, manusia itu bupati kah, pejabat kah, siapakah, kita akan kecewa. Kenapa? Karena suatu saat dia tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, kecewa. Contoh, aku contohkan. Ini orang pendukung capres, dijanji bila aku jadi presiden, Ikam jadi menteri. Wah, si calon ini berharap banget. Begitu dia dilantik jadi presiden, berharap si calon si tadi sekalinya kada dilantik, kada disuruh jadi menteri, kecewa kada? Kecewa kada? Kecewa.
Kenapa kecewa? Karena dia berharap kepada manusia. Karena dia berpegang kepada manusia. Kalau dia berpegang kepada Allah, kada akan kecewa. Kenapa? Kata bahullah. Semua manusia ingin memberi manfaat kepada dia, tidak akan jadi kecuali apa yang sudah ditentukan Allah. Aku kada jadi ini, ya sudah ketentuan Allah. Buat apa aku kecewa? Lebih bagus wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang berpegang dengan Allah, Allah yang mencukupi, Allah yang menolong. Hati nyaman, kada ada kecewa, dan Allah akan menolong dia di sisi lain. Sekalipun presiden kada mengangkat dia jadi menteri, dia kada jadi masalah. Oh ternyata dia ditentukan Allah di tempat yang lain yang lebih istimewa karena dia berpegang kepada Allah. Hati-hati, karena ini musimnya musim janji, musim apa, ada yang merusak akidah kita, ada yang merusak akidah kita. Tetap kita punya keyakinan annal umura kullaha biyatillah. Ini dulu kesadaran hati kita dulu. Nah setelah kesadaran itu, kemudian yang kedua, wa ala ayyadurruhu. Seandainya semua makhluk ini berkumpul untuk memudaratkan, untuk mencelakakan, untuk merugikan, untuk merusak dia, lam yadurruh, niscaya mereka tidak mampu untuk memudaratkan illa kecuali bisyai'in qad katabahullah, dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan atasnya. Dosa sautan. Se-Indonesiaan deh, orang hendak menggugurkan si Fulan jadi pejabat, kada akan mampu kecuali sudah ketentuan Allah. Kalau memang Allah tentukan, turun. Nih hidup se-Indonesiaan, sekampungan hendak menghina akan diri kita. Terjadikah itu? Tidak, kecuali apa yang sudah ditentukan Allah. Kalau Allah menentukan tidak akan hina, tidak akan terjadi kehinaan. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Tuhanlah yang memuliakan orang yang dia kehendaki, bukan manusia. Wa tuzillu man tasya. Tuhan yang menghinakan. Nih, sekampungan orang ingin mengangkat derajat kita, tetapi terangkatkah derajat kita? Tidak, kalau Allah tidak mengangkatnya. Paham? Jadi itu tadi bahasa gamblang rahmati hidup ini mengalirlah seperti air, dia terus mengalir tapi tetap berpegang kepada Allah. Lakukan usaha dan ikhtiar, hati kita berpegang kepada Allah. Nah bila hati kita paham, otak kita paham, hati kita sadar, oh bujur, buat apa aku mengandalkan manusia? Buat apa aku berpegang kepada bos? Pokoknya bos saya bila pian maambi ulun, nasib ulun hidup ini menderita. Oh segitunya kah berpegang itu? Segitunya kah? Memang dia yang menentukan hidup ini susah nyamannya, manfaat mudaratnya? Tidak. Sekali lagi tidak. Allahu Akbar. Nah, setelah sadar hati kita nih, oh bujur, dipahami, sadar, oh bujur. Pengalaman sudah pengalaman begini, oh bujur. Oh kalau kayak itu caranya, sekarang tidak ada yang aku pegangi dalam hidup ini, urusan apapun, cuma aku berpegang kepada Allah, usaha dan ikhtiar tetap kulakukan. Orang mengancam kayak apa? Kada tahu tahan.
karena ini urusannya cukup lawan Allah. Ini calik, nah calik ini kalau hanya calik di PR kah, calik apakah nang tingkat 2 kah, tingkat 1, tingkat pusat kah, bila inya berpegang lawan tim suksesnya, endah siap-siap kecewa aja sudah. Karena tim sukses ada yang mengibuli, ada yang membongoli, ada yang menculasi, ada macam-macam. Siap-siap kecewa. Orang silahkan pakai tim sukses, silahkan pakai strategi yang benar, tapi pegang Allah. Nang kayak apa? Tawakal lawan Allahnya, amalkan dulu sambil memantapkan hati, amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Bila tidak, amalkan isim dinar. Tahuri isim dinar. Amalkan isim dinar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Ini calik nah. Calik amalkan ini nah. Bila hendak kadang alih ini amalkan isim dinar. Para pedagang isim dinar ini diamalkan sambil menguatkan hati, pandangan hati, pegangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pegangan hati kita kuat kepada Allah, amaliyah ini lahiriahnya jalankan sebaik-baiknya, Allah mencukupi, Allah menolongi, Allah menghasilkan. Amalkan isim dinar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Berapa kali dibaca? 10 kali habis sembahyang. Urusan rezeki sip, urusan lancar, urusan ini tauhid selamat, hati nyaman. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Paham juga? Itu isim dinar nang kiri cari orang tuh. Mana isim dinar? Ini isim dinar. Kenapa dingarani isim dinar? Karena nang mengamalkan ini dapat duit terus. Urusan mudah, mana selamat, duit lancar. Waduh, gampang banget. Tapi ngatakan ini amaliyahnya untuk membangkitkan hati agar berpegang kuat kepada Allah, kemudian ikhtiarnya sebaik mungkin. Calik, amalkan dicari. Sekali lagi, kalau mendengar catat, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Nang hendak bagus ramatai diamalkan sekali duduk 50 kali. Bila tidak, habis sembahyang 10 kali. Itu yang disebut dengan isim dinar. Sekali lagi, itu yang disebut dengan isim dinar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. 50 kali sekali duduk jika mampu. Jika tidak, 10 kali habis sembahyang 5 waktu.
bangkitkan hati, berpegang teguh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ikhtiar usaha dan ikhtiar lakukan sebaik-baiknya. Caleg sukses, jangan nyogok. Mah jadi kada nyogok kada jadi. Nah, itu karena kada berpegang lawan Allah. Mah aku jure tim sukses punya kada ini dan itu gagal aku aja. Itu namanya kada berpegang kepada Allah. Maksimalkan dulu baik-baik, amalkan ini, hati kuat-kuat kepada Allah. Paham saya inilah. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dah. Nah sekarang ayo hajar aku tawakal. Kalau gitu caranya, aku dalam urusan rumah tangga, dalam urusan rajaki, dalam urusan kantor, dalam urusan caleg, dalam urusan apapun sudah berpegang lawan Allah. Benar? Apa sudah benar? Kita lihat. Ada syarat benarnya tawakal. Artinya, kebenaran tawakal itu bisa dilihat sesuai tidak dengan syaratnya. Apabila sesuai dengan syarat ini, berarti tawakalnya itu benar. Apa? Wa yushtaratu li sihhati tawakkuli. Dan disyaratkan bagi sahnya tawakal kepada Allah, alla ta'siyallah bisababihi. Satu, engkau tidak maksiat terhadap Allah dengan sebab dia. Salah. Aku tawakal jujur tapi tegawi maksiat kada mau. Kemudian wa antajtaniba ma nahaka anhu, dan engkau menjauhi apa yang Allah larang akan engkau dari barang itu. Wa taf'ala ma amaraka bihi, dan engkau memperbuat apa yang Allah perintah. Atau simpulnya begini, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kayak caleg tadi, hindari suguk, hindari janji-janji manis yang akan berdusta. Hanya janji-janji manis kayak apa? BBM gratis, wah janji manis banget. Orang hamil umpamanya akan diberi uang, wah manis banget janji. Jangan-jangan ini hanya angin-angin yang harum tanpa ada buktinya. Dadah. Kada usah. Kalau memang harus berjanji, berjanjilah yang sebaik-baiknya dan itu lakukan. Yuk, kampanye dengan yang bagus, lakukan. Kita berdagang yang baik, lakukan. Bertani dengan baik, lakukan. Kemudian apalagi mu'tamidan bi jami'i zalika, hati berpegang dalam semuanya itu alaihi atas Allah. Ingat, kesuksesan, keberhasilannya itu hanya Allah, bukan di tangan tim sukses, bukan di tangan pembantu di toko, bukan di pupuk, bukan di menteri, bukan yang lain-lain, tapi kesuksesan itu ada di tangan Allah. Ingat, pegang itu. Yang kedua, wa musta'inan bihi, minta tolong lawan Allah. Nah, minta tolongnya dengan doa, berdoa lawan Allah. Lah, minta lawan Allah. Tadi amaliyahnya boleh dua, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali.
Yang agak ringan doa isim dinar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Musta'inan bihi, minta tolong lawan Allah. Berikut doa dijalankan, usaha dijalankan, apa yang dilarang Allah jangan dilakukan, jangan menyogok, jangan janji-janji yang manis tapi hanya palsu. Berikutnya mufawwidhan ilaihi, berserah diri kepada Allah. Berikutnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukseslah, insya Allah sukses. Jikalau gagal jua, berarti inilah sudah ketentuan Allah dan inilah yang baik bagi kita, dan itu tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan membuat kita sedih, tidak akan membuat kita galau, apalagi stres. Ya. Habis wala yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi asyai'in minal asbabid dunya, dan kadang mencederakan. Wala yaqdahu, tidak mencederakan, tidak merusak, fi tawakkulika, dalam tawakalmu, dukhuluka fi syai'in, mengerjakannya engkau, masuknya engkau pada sesuatu, minal asbabid dunyawiyati, daripada sebab-sebab dunyawiyah. Makanya tadi berdagang kada merusak tawakal, batim sukses silahkan, tidak merusak tawakal. Lakukan usaha dan ikhtiar sebaik-baiknya, tapi jangan melanggar larangan Allah. Itu tidak merusak tawakal. Ikam bahuma merusak tawakal urusan rajaki lawan Allah? Tidak. Berdagang tidak, silahkan. Asbabud dunyawiyah, sama orang berobat, orang garing, yang menyembuhkan itu kan Allah. Silahkan tawakal kepada Allah, berpegang teguh lawan Allah. Bukan dokter yang menyembuhkan, tapi tetap usaha dokter sebaik-baiknya jalankan, tapi hati berpegang kepada Allah, berdoa kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Rahmat? Paham. Jadi paham? Iza kunta mu'tabidan 'alallahi dunahu, apabila engkau berpegang atas Allah, dunahu, bukan selain Allah, kayak itu. Naam, tetap naam, ya. Man saddaqa tawakkuluhu, orang yang benar mantap tawakalnya, da'ufa dukhuluhu fil asbabid dunyawiyah, kadang lemah, hanya kurang usahanya atau mengerjakannya dalam asbabud dunyawiyah. Ayah kada bapak, orang mantap kuat banget tawakalnya, usahanya tidak seberapa, kada apa-apa. Yang penting tidak menghilangkan asbab, yang penting tidak menghilangkan usaha dan ikhtiar. Nah, wa ammat tajarrudu anha bil kulliyah, lamun kada ada asbab sama sekali, ammat tajarrudu, adapun sunyi, hati sunyi itu tidak ada, tidak bed. Perhatikan, tajarrud, sunyi, tidak ada, anha, dari asbab, usaha dan ikhtiar. Nah, bil kulliyah, secara keseluruhan. Ada mau lalu minum obat, kada mau lalu berusaha membuka toko, bercari, palayah suluh,
Kawalah tawakal, kawa, tapi ini tidak hasil illa fi haqqi man dama iqbaluhu 'ala Allah, kecuali pada hak orang yang senantiasa hatinya berhadap kepada Allah, wa tahura qalbuhu, dan bersih hatinya anil iltifati ila ghairillah, daripada berpaling atau memandang kepada selain Allah. Ya. Aja kada berusaha lagi rahmatnya, tapi mantap dulu hati ini nah, sanggup kada mana hati ini kada mantap, kada usah aja, silakan berusaha berikhtiar baik-baik. Walam yudayyi bisababihi, dan dia pun tidak menyia-nyiakan dengan sebab tawakalnya min hammi iyalin, dari urusan anak istri, alaihi atasnya, min khalqillah. Jangan jua aku jer bertawakal Allah lawan Tuhan aja, berusaha kada rezeki dijamin Allah taala aja, lamun seorangan kok orang lebih mun ada anak bini kayak apanya. Jangan gitu bertawakal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapa bil mar'i isman, kapa cukup, bil mar'i seseorang itu, isman berdosa, ayyudai aman ya'ulu, dia menyia-nyiakan orang yang tanggungannya atau anak istrinya. Berdosa sudah. Orang kada berusaha, meninggalkan usaha, kada mau mencari, anak istri ada tanggungan, bagi Nabi berdosa, itu tuh berdosa. Berdosa. Rezekinya ada hajar, berdosa. Halo, kita ngaji ilmu hakikat ketinggian, berdosa. Nabi bedakan tuh anak istrimu tuh kelaparan. Jadi jangan bicara tawakal tanpa sebab, tawakal tanpa usaha. Kalau ada punya tanggungan anak istri, silahkan mencari. Habis kemudian wa'lam annal iddikhara ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Baca Zaini nyaringi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna asal tawakkuli Allahi ma'rifatul qalbi bi anil umura kullaha biyadillahi ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru, wa anna khalqa law ijtama'u kulluhum ala an yanfa'uhu lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu, aw ala an yadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Wa yastaratu li sihhati tawakkuli an ta'siyallahu bisababihi wa an tajtaniba ma nahaka anhu wa taf'ala ma amaraka bihi mu'tamidan fi jami' dhalika alayhi wa musta'inan bihi wa mufawwidan ilayhi, wa la yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi shay'in min al-asbabi ad-dunyawiyyati idza kunta mu'tamidan 'ala Allahi dunahu. Na'am man saddaqa tawakkuluhu da'afa dukhuluhu fi asbabi ad-dunyawiyyati, wa amma tajarrudu anha bil karyati fala yahsul illa fi haqqin man dama iqbaluhu 'ala Allahi wa tahira qalbuhu qalbuhu anil iltifati ila ghairillahi wa lam yudayyi bisababihi min hammi man bisababihi man hum iyalun alaihi. Dah ya, min khalqillah. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman an yudayya man ya'ulu. Al-Fatihah. Bismillah.